kekasih dalam Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Doa dan harapan saya semua kekasih Tuhan sehat dalam lindungannya. Bahkan setiap ujian, tantangan, cobaan yang engkau alami hari ini, engkau mampu mengatasinya karena ada Tuhan yang telah menolong engkau tentunya. Saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar bersama-sama hari ini. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini karena semuanya kebaikan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu, berikan kesembuhan bagi mereka, agar mereka boleh bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian juga kami berdoa, berkati Tuhan pembelajaran firman di hari ini, tuntun kami untuk mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, umat pilihannya, hidup kekristenan kita bukanlah hidup yang pendek, tetapi hidup yang panjang, dan kita tidak tahu kapan kita akan berhenti menjalaninya. Hari demi hari yang kita lewati, tentunya banyak sekali ada peristiwa-peristiwa yang baik maupun yang tidak baik. Dan kita tetap mempercayai bahwa segala sesuatu yang kita alami, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan segala pencobaan yang kita alami tidaklah melampaui segala batas kemampuan kita. Itu sebabnya kita jangan hilang harapan, jangan hilang asa kita, tetap berharap dan tetap percaya kepada Yesus sang pembuat mukjizat. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Firman-Nya berkata dalam Ibrani pasal 3 pasal 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasih-Nya tidak pernah berubah. Tetapi namun sebagai anak Tuhan, Petrus mengingatkan kepada umat Kristen dalam zamannya atau orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, yang tersebar di luar kota Yerusalem. Kepada mereka Petrus memberikan surat supaya mereka waspada terhadap tipu daya muslihat setan. Waspada, kenapa? Karena iblis menyamar seperti singa yang mengaum-ngaum yang hendak menelannya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan hari ini, zaman now, kita diminta dan diingatkan untuk waspada. Karena iblis tidak akan tinggal diam. Dia ingin cari celah untuk menjatuhkan kita, untuk menyerang kita, saudara. Karena dia tidak mau anak-anak Tuhan bersama Tuhan di surga yang mulia. Dia mau satu persatu meninggalkan kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan iblis dan hidup di dalamnya. Makanya dia menawarkan segala kenikmatan dunia, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup ditawarkan bagi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus waspada, saudara. Firman Tuhan hari ini kita akan pelajari bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan sadar. Sebagai anak Tuhan kita harus sadar, jangan terbuai, saudara. Jangan tidur. Kita jangan pernah berhenti untuk membiarkan diri kita terbuai. Sadar. Orang sadar itu bukan orang mabuk. Orang sadar dia harus sikap. Karena iblis dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa ini bukan menggigit, tapi ditelan hidup-hidup. Saudara, iblis tidak menggigit engkau. Dia tiba-tiba engkau tiba-tiba hilang dari peredaran. Engkau lagi tidak menjadi anak Tuhan, tapi menjadi anak hantu. Kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, kita diminta sadar dan berjaga-jaga. Jika sadar kita jaga-jaga. Orang berjaga-jaga harus pada dia. Serangan mana? Dari kanan, dari kiri. Lihat siapa yang kena. Kita kuat.
Jangan-jangan iblis bisa pakai orang-orang sekitar kita. Iblis bisa pakai orang tua. Iblis bisa pakai suami, istri, anak-anak, menantu, mertua, untuk membuat kita jauh daripada kasih karunia-Nya. Saudara yang terkasih, Petrus mengingatkan kepada kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Tapi bukan hanya sekedar sadar dan berjaga-jaga. Ayat seterusnya dikatakan, ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Selain engkau sadar, engkau berjaga-jaga, sadar tuh ya saudara. Ibaratnya tuh bangun tidur ya, melek dikit kan. Nah, tapi kalau sadar tuh bangun tidur benar-benar melek, mata tuh melihat, sadar, jaga-jaga. Dan dikatakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Kita tidak bisa membiarkan iblis menyerang kita terus, saudara. Tidak bisa. Kita serang balik. Sebesar-besar badannya Mike Tyson, petinju yang terkenal di dunia, juara tinju kelas berat, badannya besar, hantamannya kuat. Lawan saya, saudara. Kalau dia tidak menyerang saya, dia bertahan saja. Tangan saya yang kecil ini, tampung. Siang, pagi, malam, tampung. Dia bertahan saja Mike Tyson ini. Keok, saudara, KO dia, pasti benjol. Walaupun tenaga saya tidak begitu kuat, tapi saya hantam terus habis dia. Demikian juga kalau Mike Tyson sadar, berjaga-jaga, sekali dia hantam saya, ICU, langsung KO. Demikian juga kita diingatkan, kita tidak boleh membiarkan iblis di sekitar kita menggocok kita terus, memukul kita terus, meninju kita terus. Jangan. Kita lawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana menjadi iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, saudara? Ingat, dikatakan iman, Roma pasal 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara memiliki iman yang kuat. Dari apa? Mendengar firman. Firman yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Tentunya firman sesuai dengan Alkitab. Karena ada banyak firman hari ini yang bermunculan di sana di sini. Kita punya pegangan firman jelas. 39 kitab perjanjian lama. Dari Kejadian, kemudian Keluaran, Imamat, Bilangan, lanjut Yosua, terus Hakim-Hakim, terus sampai dengan namanya Maleakhi. 39 kitab. Kemudian kita punya perjanjian baru dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, terus sampai dengan kitab Wahyu. 29 perjanjian baru. 29 kitab perjanjian baru. Itu saja. Di luar itu bukanlah kitab kita. Itu dasar kita. Iman yang kuat, dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Sehingga ketika kau mendengar firman, mulai kau mengikuti Tuhan. Oh yes, ini dia. Membaca firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Ketika engkau membaca, mendengarkan firman, engkau sedang mendengarkan Allah berbicara. Ada suara Allah yang akan menguatkan imanmu. Sehingga imanmu itulah yang akan mengalahkan kuasa jahat. Intimidasinya, serangannya. Setan dengan begitu rupa akan berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan yang dekat kepadanya, saudara.
Yang jauh mah dia tidak mungkin jatuhin lagi. Yang jauh sudah jauh, ngapain lagi? Dia teman dia pasti ke neraka. Tapi yang dekat-dekat dengan Tuhan, yang masih saat teduh tiap hari, yang baca firman Tuhan, yang berdoa pagi, siang, dan malam, yang rajin beribadah, walaupun ibadah online tetap dia beribadah dengan setia, mentaati firman dan melakukan semua yang sesuai dengan tuntunan gereja lokal. Saudara, mereka inilah yang masih rindu melayani sampai hari ini. Mereka ini yang diintai oleh setan. Yang sudah yang jauh-jauh daripada Tuhan ya tidak diintai lagi. Kenapa? Karena sudah jadi teman dia. Saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan hari ini, untuk saudara mendengarkan firman hari ini, jangan keraskan hatimu, saudara. Waspada, jaga-jaga, lawan setan, jangan kau biarkan diam, saudara. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa, dan dikatakan langsung menelan, tidak menggigit. Kalau menggigit sakit, kita sadar. Ini tiba-tiba langsung hilang gitu, saudara. Amin. Doa harapan saya, kekasih Tuhan, engkau umat pilihannya, jadilah pemenang. Jangan merasa juga kita tidak butuh Tuhan. Kau berjaga-jaga, jaga-jaga. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Iblis dengan gencarnya ingin merebut anak-anak Tuhan dari kerajaan Allah. Ingin cepat dia bekerja di akhir zaman begitu kencang, saudara. Kenapa? Karena dia tahu zaman ini zaman akhir. Kita mendengar kabar di sana sini begitu menakutkan, dan ini adalah tanda-tanda kedatangan kekasih kita, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam kemegahannya di atas awan-awan bersama para malaikatnya, dan orang-orang pilihannya yang sudah dipersiapkan hidup dalam perkenanan di hatinya akan diangkat bersama-sama menyongsong dia di awan-awan dalam kemegahannya. Saudara, jangan lepaskan Yesus kita, jangan lepaskan harapan kita. Waspada, sadar, engkau yang sedang tidur, engkau yang bermain-main dalam dosa, engkau yang bermain-main dalam kubangan dosa dan tinggal di dalam dosa kenikmatan dunia. Sadar, 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 dan berjaga-jaga. Lawan dia dengan iman yang teguh, iman yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, berdoa untuk anak-anak-Mu hari ini yang masih belum sadar, tertidur, bahkan lemes-lemes. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, saat mereka mendengarkan firman, mereka sadar dan mulai berjaga-jaga, bahkan melawan dengan iman yang Tuhan berikan bagi anak-anak. Tuhan, aku berdoa untuk saudara yang sedang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus semua sakit penyakit dalam tubuh. Walaupun karena salah pola makan, Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Walaupun salah karena gaya hidup, Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Aku berdoa untuk setiap anak-anak yang punya ujian, punya masa tantangan, cobaan yang begitu banyak menghimpit dan terjepit hari ini. Aku berdoa supaya anak-Mu sadar kembali bahwa mereka bergantung kepada Allah. Mereka tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Allah yang hidup. Dan berdoa, Engkau menolong mereka menyelesaikan masalah persoalan rumah tangga, keuangan, dan sebagainya. Terima kasih Bapa yang baik. Ya, firman hari ini memberdekakan setiap kami. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang merasa diberkati kebenaran firman ini, saudara bisa bagikan kepada saudara-saudara seimanmu yang hari-hari masih tertidur, masih lemes-lemes, mereka belum sadar, dan sebentar lagi mereka mau ditelan oleh singa-singa. Saudara, sharingkan video ini supaya mereka diingatkan Tuhan. Saatnya kita menjadi berkat. Setelah kita diberkati, kita memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.